Assalamualaikum. Iya. Pagi-pagi kita mau nongki. Nongkinya sambil bersepeda. Sama siapa? Nanti kita lihat. Yang jelas temen nongki kita kali ini punya karir yang bagus di pekerjaan, juga konsisten dalam berolahraga. Hasilnya memang oke. Nanti kita lihat, kita ngobrol sama beliau ya. Nah, itu dia tuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Bos. Ya, ini pagi-pagi digangguin, langsung digangguin. Wah. Kita mau kemana nih Pak? Biasalah, dalam kota dulu hari ini. Dalam kota dulu ya. Saya izin ikut ya Pak. Siap. Ah. Pergi Mas. Paling suka goes yang datar apa yang nanjak Pak? Kayaknya paling enak itu nanjak ya. Nanjak. Kalau nggak kuat kan bisa nuntun. Ya. Kalau datar kan dicopot peleton. Iya. Iya oke. Ini hujan gerimis menuju deras, tapi sama Pak Indi masih tetap dihajar goesnya. Ya udah, ikut aja. Kalau kayak gini masih oke goes Pak ya. Kalau hujannya sangat deras tetap dihajar juga Pak. Kalau sudah tangguh diajar ya. Hajar ya. Kita pernah juga itu. Goes paling jauh berapa kilo Pak Indi selama Bapak bersepeda? Kalau satu kali trip pernah 250 ya. Wah. Nah, kalau event kita ada challenge. Ya. Ada challenge itu 7 hari dapat 1.800 ya. 2 kilometer. Ya. Termasuk indoor. Indoor ya. Nah ini nanjak-nanjak ini nih sukaannya nih. Terus habis goes, tadi kan dibilangnya 30-40 kilo sehari. Finishnya ngopi. Itu yang paling enak. Goes, ngopi sambil ngopi setelah goes itu lebih nikmat. Coba aja, ya kan? Jadi badannya hangat, gitu kan? Minum kopi panas, ada manis-manisnya sedikit, nikmat. Jadi sebenarnya goesnya buat ngopi. Cari kopi. Cari kopi. Bukan cari klien Pak ya? Oh enggak. Oh enggak itu ya. Itu efek samping aja. Itu efek samping. Goes dari kapan sih Pak Bos? Mulai goes dari kapan? Dari kecil apa? Dari kecil. Jadi waktu kecil tuh sudah main sepeda memang. Awal main sepeda itu gara-gara dibelikan sepeda hadiah sunat. Dibelikan sepeda hadiah sunat. Sepedanya agak gede gitu kan. Udah main sepeda itu lah. Sekolah juga seringnya pakai sepeda sih, dari SMP ya, SMP, SMA seringnya pakai sepeda. Jadi main sepeda mulai dari kecil karena dibelikan hadiah sepeda saat sunat dan sepedanya kegedean. Kegedean. Waktu masa kecil Pak Bos tinggalnya di mana itu Pak? Di Bandar Lampung atau di mana Pak? Oh enggak, saya Tegal, Jawa Tengah. Jadi saya di Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal. Salah satu desa lah perbatasan di antara Jawa Tengah sama Jawa Barat. Jadi ngapak bahasa saya sebetulnya. Bahasa ibu saya ngapak. Jadi sebenarnya orang desa toh? Orang desa. Orang desa ini. Orang desa. Asli orang desa. Asli. Berarti Bapak ayahanda petani atau? Ya. Petani Pak? Ya, petani juga.
Sempat bantuin nyawah dulu. Oh iya, ya ke sawah lah, petani, peternak, kan? Dulu ternak ayam. Ya. Ternak ayam. Terus masa kecilnya seorang Indira Harjo, itu naik sepeda sambil bantuin jual ayam mungkin? Oh enggak Pak? Nggak sampai gitu sih. Nggak sampai? Nggak sampai. Bantuinnya ngapain nih? Ya paling suruh-suruh apa ngerjain. Kalau di sawah ada orang tua kirim makanan di sana itu kan, liatin orang-orang kerja. Kalau Nggak sampai untuk nyangkul sih enggak sih. iya, Nggak kuat masalahnya. Kalau mainnya iya lebih banyak main di sawah ya. lebih banyak main di sawah. Di kali gitu kan, itu masa kecil ya. Itu di desa sampai SD, SMP atau gimana itu? Sampai SMA saya itu di Tegal. Sampai SMA masih di desa itu? Masih di Tegal ya. Masih di Tegal. Iya. Nama desanya apa sih? Buku biru. Bahasa Inggrisnya buku. Blue Book, buku biru. Mesti dicari di Google nanti dicari di Google. Buku biru beneran itu Pak? Bener. Desa Buku Biru. Buku. Blue Book, Desa Blue. Desa. Kecamatan Kecamatan Tuguwaru. Tuguwaru, Ya. Kabupaten Tegal. Ya. Sampai SMA di situ, terus ikut ujian seleksi perguruan tinggi negeri. Ya. Masuk ke Brawijaya Malang. Jadi tahun itu sebetulnya pilihan ke Malang itu terakhir ya, karena pada saat kita ngisi itu hari terakhir mau diserahkan ke panitia, pilih yang mana lagi ya. Jadi pilihan saya waktu itu Jogja, Semarang, sama Bandung. Ya. Malang itu pilihan terakhir, nggak terbayang sebetulnya. Tahu-tahu, ada Brawijaya, terus di situ fisika, udah conteng itu aja fisika. Sebentar, apa nih di Brawijaya Fisika sih. pendidik Enggak, fisika, MIPA fisika? Nah, fisika murni. MIPA fisika jadi bangkir. Fisika beneran ini Pak? Betul. Jadi bayangan ya, SMA dulu kan ada jurusan A1 namanya. Ya. Tiap hari pelajarannya kan fisika, matematika, kimia. Ya. Kuliah di fisika juga. Pelajarannya tiap hari matematika, fisika, macam-macam tuh. Ada fisika kuantum, mekanika kuantum, ada gelombang. Aduh, pokoknya pelajaran-pelajaran yang asik, Pak. Tapi memang suka Suka. ilmu yang eksak Iya. gitu ya Pak? Sebetulnya passion saya awalnya di science ya. Di science ya. Oke, balik lagi ke masa kecil nih. Jadi waktu naik sepeda pertama kali, sepeda kegedean itu tetap digoes terus walaupun kegedean atau gimana itu Pak? Jadi lucu kalau itu karena sepedanya gedean ya. Sepeda apa itu? Sepeda Jengki ya. Oh, sepeda jengki? Jengki, jadi nggak bisa ke sadel kan. Iya. Jadi begini-begini terus gitu kan. Nah, suatu saat jalan turunan, itu kalau pengalaman jatuh ya mungkin dari awal sudah pengalaman jatuh. Jadi masuk ke ribunan pohon bambu tuh. Iya. Masuk ke salah-salahnya itu sepeda nggak bisa ditarik gitu jadi. Sepedanya nyangkut gitu Pak, nancep gitu. Ya kan pohon bambu kan Iya. rimbun itu Ya. kan. Turunan, masuk ke situ kan Pak, udah nggak bisa diambil rame. Tapi seru lah untuk kecil ya. Iya. Kita juga dulu sepedanya kan sepeda nggak seperti sekarang kan lengkap ya, rem segala macam keselamatan. Dulu ya remnya bantu rem kaki lah. Ya kan? Diinjek ini. Iya. Pakai sandal gitu, Oke. sandalnya sampai habis gitu. Oh, jadi masa-masa bersepeda itu justru awalnya gara-gara itu ya. Iya. Jadi bisa bagus handlingnya itu gara-gara nyungsep di bambu itu Pak ya. Oh iya, Pak. Pengalaman masa kecil tuh yang paling masih diingat-ingat sampai sekarang selain nyungsep di bambu itu apa Pak? Banyak lah. Salah satunya. Pernah tenggelam di sungai, pernah ditabrak mobil, pernah jatuh dari pohon bambu kayak gitu. Pohon bambu saya naikin, jatuh dari atas. Intinya kena apa itu namanya yang Kena sembilunya itu ya. hidungnya itu kan masuk semua. Nggak berani pulang saya, karena pulang masih dimarahin kan. Jadi pulangnya ke rumah Mbak. Mbak kan nggak tahu kenapa, nggak apa-apa. Tidur seharian di situ, kasih spiritus aja. Kasih spiritus. Terus akhirnya pulang. Pulang 2 hari, pulang ke rumah dicari, pulang ke rumah baru sudah agak mendingan. Jadi nggak tahu orang tua kalau saya kena sumbing. Sampai sekarang nggak tahu tuh. Iya. Luar biasa. Tapi nakal sih ya, tapi nakalnya anak kecil zaman Iya. itu ya. Hanyut di sungai gitu kan. Hanyut di sungai. Gara-gara cari ini sarang burung.
di depan itu ada sarang burung, ada sungainya. Saya pikir airnya ya karena tenang ya, terus nggak terlalu lebar. Udah, anak-anak bilang muter aja, nggak usah nyemplung aja. Begitu saya nyemplung ternyata hanyut. Tahu-tahu di ujung. Untung di ujung itu ada orang ini cari rumput ya. Iya. Saut apa sih? Kalau nggak mungkin lain ceritanya. Nggak di sini ya. Ternyata terasa. Jadi memang sudah aktif ya. Sudah aktif. Banyak cerita kalau masa kecil, termasuk tidur di masjid, jarang tidur di rumah gitu. Ya, zaman waktu itu masih belum ada listrik ya di tempat desa saya. Masuk ke situ tahun 1982. Iya. Sebelumnya masih pakai petroleum. Lampu Tempel itu. lampu tempel ya Pak ya. Yang kalau di pagi-pagi kalau pagi ini yang hitam semua kan? Iya. Ya, saya ngalamin. Bisa dulu. Jadi Bapak itu belajar itu lampu Ya, pakai petromak atau pakai lampu ya. Kalau SD itu kayaknya nggak belajar kayak gini. banyak mainnya. Banyak mainnya. Nyari sarang burung. Oh iya iya iya. Ngaji gitu-gitu lah. Oh, iya. Malam-malam cari burung beda itu di Oh. masjid gitu-gitu lah. Nakal lah kayak gitu. Kalau ingat masa kecil itu. Wah, terus nakalnya kelanjutan sampai di Unbrau nggak Pak? Oh enggak. Kalau bagian yang di Unbrau gimana nih ceritanya? Jadi masuk ujian ternyata lulusnya di Brawijaya Fisika. Ya. Pisah dong dari orang tua ya. Ya. Itu waktu itu bulanannya pas-pasan, nggak dikirim bulanan atau gimana Pak? Anak kos zaman dulu tuh beda ya dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin nyuci-nyuci tinggal ke laundry gitu kan, beli makanan tinggal foto gitu kan. Kalau zaman saya dulu ya selain ekonomi yang pas-pasan, ya nggak pas bener sih, cuma yang pas memang. Jadi gini, ada cerita lucu. Orang tua saya baru tahu kalau dalam dalam satu tahun itu ada yang 1 bulan gak dikirimin duit. Hah? Jadi tahunya setelah Iya. ya, cerita sama saya lebih dekat sama emak saya. Iya. Wah, dia orang tua saya itu kalau ngirim gini, misalnya bulan Januari kirim uang tanggal 5, Iya. Februari bukan tanggal 5, nanti tanggal 10. Oh. Terus bulan berikutnya tanggal 10 lagi tuh, tanggal 25. Terus akhirnya kan dalam 1 tahun pasti ada itu ya. Iya. Tidak 1 bulan yang nggak dikirim gitu. Iya. Saya nggak cerita setelah selesai kuliah baru ngomong, oh iya ya berarti. Terus gimana makannya? Nah, itu gimana tuh? Ngutang, nebeng temen, makan paket hemat, makan 3 kali jadi 2 kali atau gimana Pak? Kalau hemat pasti ya. Tapi waktu itu memang saya juga jadi asisten lab ya, Asisten lab. terus ngajar di bimbingan les. Ya, Oh, cari-cari. jadi udah bisa cari penghasilan pada saat Ya. Bimbingan tes itu juga ada cerita. Bimbingan tes itu saya ngajar hari H harusnya dibayar. Iya. Saya kan nggak punya duit, jauh dari tempat kos kanan saya, kita 5 kilo lah. jalan kaki Pak? Nah itu ceritanya, berangkatnya ke sana naik angkot, pulangnya saya naik kaki jadinya. Jalan kaki. Jalan kaki. Karena apa? Waktu itu harusnya dibayar, belum kan bayarin nggak masuk. Iya. Jalan kaki saya. Jadi harus Zaman segitu jalan kan kaki belum ya? ada telepon, belum ada apa gitu kan. Ya itu lah aja. Sampai akhirnya lulus kuliah di Brawijaya dengan sebulan itu yang tadi nggak dikirim duit itu cuman setahun kejadiannya atau memang sampai lulus Ya, lulus begitu loh. sampai lulus begitu? Ya memang begitu. Dan Pak Bos nggak ngomong sama emak atau sama bapak ini sebenarnya kurang sebulan loh, enggak ya? Waktu itu enggak, setelah selesai kuliah, ngobrol-ngobrol selesai gitu. Baru saya ngobrol gitu. Loh iya ya, terus kamu makan dulu gimana gitu. Jadi memang beda Pak ya, anak dulu Iya, sama anak sekarang beda. Wah ini menarik, Tapi kalau menurut saya sih dulu lebih survive ya. di survive. Kita apa ya, nekat lah modalnya. Kita berangkat dari rumah nggak bawa uang yang cukup pun pasti bisa lah. Ada yang bayar, ada teman, ada apa, pasti bisa lah. Nggak takut Pak ya? Kalau dulu tuh Kayaknya enggak ya. Itu aja naik ya. Uang di kantong pas-pasan buat naik sampai tujuan pas gitu aja. Iya, berangkat aja.
Keren, keren. Sambil ngopi, Pak. Iya, iya. Jadi mulai goes lagi sejak nyungsep di bambuan itu pas di Lampung. Di Gorontalo juga sudah sepeda, cuma nggak terlalu ingat ya. Paling ya seminggu sekali. Jadi tiap hari goes itu setelah di Lampung. Setelah di Lampung dan ketemu sama orang gila ya. Di Lampung ada orang gila bersepeda ya. Gimana tiap hari kok saya lihat ada lampu gitu kan. Lampu nyala di apa namanya Tugu Gajah. Tugu Gajah ya. Rajin gitu. Kan itu kan tiap pagi jam 5:30 kan mereka pada jalan. Iya. Mata patrol itu kan. Tahun berapa itu, Pak? Kalau kita yang ini ya, yang serius-serius itu 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Baru ya. Kalau sebelumnya tetap goes, cuma nggak terlalu serius. Iya. Kita paling aktivitas bawa nasi uduk di pickup gitu kan, keliling kemana, makan di mana. Makan dia, oke. Tapi memang udah trek jauh terus ya, Pak ya? Ya dari dulu Sudah jauh ya. Itu karena nyungsep itu kali ya. Soalnya kalau sepeda jarak jauh, apalagi yang ini ya, yang santai itu, bagi saya itu kayak apa ya, kayak meditasi gitu ya. Tenang gitu kan. Semacam healing dari pekerjaan gitu, Pak. Berarti sebenarnya Bapak ini tertekan dong. Nggak, biasanya di situ bisa berpikir, dapat inspirasi baru. Ya. Dan inspirasi baru itu diterapkan langsung goal. Ya nggak juga, nggak semuanya betul. Tapi setidaknya ada apa ya, ini baru ya. Oh harus begini. Oh, coba sih kalau improve begini gimana? Ada yang berhasil nggak? Hasil renungan bersepeda itu? No. Banyak yang berhasil, Pak ya? Banyak yang berhasil? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi itu membebaskan saya untuk apa ya namanya, lebih fresh ya. Misalnya dari sini kita ke apa namanya ya, jauh lah di sini. Metro katakan ya, metro. Ya. Tapi jalan pelan aja ya, jangan kayak Bapak ini ya. Kalau Bapak ini kebun. Itu nggak bisa berpikir itu, kalau di jalan nggak bisa mikir. Orang ada cewek cakep aja nggak kelihatan ya, Pak ya? Nggak kelihatan. Orang lihat daerah aja sih bisa mentok-mentok. Nah kalau pakai survei gitu kan, nah gitu sambil jalan di pantai, atau dari sini ke metro itu lewat Kipang itu kan tenang kita. Kita sambil enak. Saya pulang dari situ terus, oh iya. Tapi itu juga motivasi ya bagi saya. Maksudnya motivasi gini, dengan bersepeda yang jauh-jauh itu, saya malu kalau sholat nggak ke masjid. Maksud saya begini, orang yang jauh-jauh aja saya lakuin, masa cuma berapa meter, berapa ratus meter nggak mau jalan. Jadi sholat berjamaah ya, motivasinya juga ya. Iya. Kadang-kadang malu sih kalau ya. Cuma segitu aja nggak. Pak, terus sekarang nih udah jadi branch manager di kelas 4 ya, Pak ya? Sekarang sebenarnya cabang kelas 1. Oh sorry, kelas 4, kelas 1 ya. Jadi berarti Bapak ini dari awal, karirnya dari awal jadi kepala cabang 4. Dan sekarang ini yang utama nih, Pak ya. Utama. Kalau di tempat lain namanya kan kelas depan utama. Terus dari sini masih ada berapa jenjang lagi kalau mau jadi kakanwil? Wah. Enggak berpikir. Enggak berpikir gitu, Pak ya. Saya sih sama ya, waktu kamu jadi pelaksana sampai sekarang berarti tidak, saya harus jadi yang saya lakukan. Saya ngerjain kerjaan yang seharusnya saya kerjain sebaik mungkin. Cuman itu, Pak ya? Iya. Kalau mau jadi apa sih. Bonus. Itu bonus dari pimpinan ya, Pak ya? Wah, manajemen. Jadi nggak harus saya harus jadi ini tahun ini. Nggak begitu. Dalam pikiran saya. Iya. Pokoknya kerjaan yang dibebankan ke saya kerjaan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk ya sesuai dengan, kalau bisa melebihi ekspektasi ya. Itu aja. Pak, pernah nggak achieve? Nggak capai target, pernah nggak? Ini saya tanyanya pribadi nih. Kalau pimpinan bank itu kan ukurannya salah satunya capai target atau tidak ya, Pak ya? Bener nggak sih, Pak? Iya. Pernah nggak capai target? Ya pernah. Pernah ya? Tapi nggak sering?
Ya nggak sering ya. Kalau sering mungkin nggak kayak gini. Ya, keren banget. Gimana Anda? Udahan belum ini ngobrolnya ini banyak nih. Banyak beliau ini banyak rahasia. Tapi yang mungkin perlu di-sharing di sini Pak. Apa sih yang harus menurut Bapak ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, terus juga bisa sebagai kepala rumah tangga ya, dan sebagai pimpinan di kantor. Itu apa sih yang harus dilakukan kalau menurut Bapak? Apa ya? Ya Makan rawon enggak kan Pak ya? ya pasti makan rawon. Terus apa? Ngopi. Kopi. Ya. Ketemu sama teman-teman yang gila-gila ini. Iya. Enggak sih. Ya lakukan aja lah sebaiknya. Jangan mudah mengeluh sih menurut saya sih. Jangan mudah mengeluh Pak. Jadi apapun yang dilakukan kita yang harus kita kerjain, kerjain aja. Dan jangan berhenti belajar menurut saya. Jangan mudah mengeluh, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Satu lagi Pak, saya lupa nih dari kemarin tuh saya tuh sering lihat ya mobil lewat tulisannya Livin Mandiri. Terus apa Pak? Itu apa sih Pak Livin Mandiri itu Pak? Jadi ini Livin Mandiri. Produk ya, bukan Pak? Platform ya. Platform. Kalau kita namanya super platform ya, super aplikasi. Dimana kalau dulu kita punya Mandiri punya mobil banking. Nah ini lebih di atasnya mobil banking. Tidak hanya sekedar mobil banking. Aplikasi di smartphone ya. Oke. Jadi begitu bisa dari HP aja dengan Livin Mandiri itu Livin Mandiri ya. bisa tarik tunai tanpa ATM di mesin ATM. Oke. Terus kemudian bisa buka rekening lewat Livin Mandiri. Terus nantinya fasilitas pinjaman pun akan difasilitasi di Livin Mandiri. Sebetulnya kita ada dua. Kalau transaksi untuk personal itu Livin. Kalau yang korporasi, corporate untuk perusahaan itu ada Kopra namanya. Itu ada dua. Tapi yang tenar Livin Mandiri ya Pak? Yang tenar untuk personal ya. Personalnya Livin Iya, Mandiri. Personal. Udah jadi kayak tagline lah kemana-mana tuh ada Livin Mandiri. Itu karena ini ya, apa namanya, kita kan digital ya. Semua orang sekarang pakainya di transaksi apapun Non tunai. Oh, itu bisa dipakai buat bayar Pak? Bisa. Oh bisa. Lengkap di sana. Kalau saya boleh pamer ya. Ya, boleh dong. Jadi tinggal download aplikasi di Play Store. Play Store, oke. Kemudian nanti muncul Livin Mandiri. Ini kan. Lihat di sini tuh Pak. Oke. Kodenya seperti ini ya. Iya. Nah, sini Livin Mandiri. Kuning Nah, di biru. sini ini ada. Oh, iya, ada tarik sistemnya. tunai. Ya, ini ada tarik tunai di mesin ATM tanpa menggunakan kartu sampai dengan 5 juta. Sampai dengan 5 juta. Jadi kalau kita kemana-mana Nggak perlu. nggak bawa kartu, kita lupa bawa kartu atau kartunya tertelan lah ya, Iya. misalnya pakai ini aja, pakai Livin Mandiri bisa mau ngambil berapa sampai dengan 5 juta. Terus di sini juga aplikasi ini bisa untuk bayar apapun. Tagihan. Bagian. Tuh, sudah juga tuh. Oh, udah pakai Livin Mandiri juga ya. Saya nantilah tunggu dapat pinjaman dari Pak Bos. Nah, tinggal sudah download, kemudian buka rekeningnya juga di sini. Saya udah ada rekening. Pastilah. Tapi kalau yang belum tinggal buka aplikasinya, kemudian buka rekening. Waktu awal cuma 20. Wah. Di sini bisa juga untuk top up e-money. Sekarang e-money yang tol itu kan. Iya. Nah, top up di sini aja. Bisa dari sini Bisa. ya? Tinggal diklik, ada menunya. Terus kita juga di sini ada shortcut ya, yang biasa untuk transaksi kemana. Misalnya kayak saya belum biasa bayar tagihan bulanan itu Pak ya? Pakai aja. Lebih simple. Jadi hanya dengan Livin Mandiri semua urusan bisa beres. Asal ada duitnya. Pasti itu. Pasti ada duitnya. Iya. Terima kasih loh Pak Bos. Ini udah ngobrol panjang lebar, udah ngasih banyak cerita yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya, bisa jadi motivasi. Juga yang belum olahraga ya Pak. Itu yang penting. Penting ya Pak ya. Jadi badannya tetap oke kayak gini kan olahraga. Makan pantangan nggak Pak? Kayaknya belum ada
Kalimantan. Orang tiap hari sering makan rawon. Tahu kan rawon apa isinya? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Karena goes jauh dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Pak Bos. Mudah-mudahan Terima kasih. ke depan bisa lebih sukses lagi. Dan kita juga didoain Nongki juga bisa lebih sukses. Ya. Dibantu kalau bisa. Ya. Mudah-mudahan rame. Mudah-mudahan rame ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.